Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita kembali berpetualang di planet Mars, sebuah film yang berjudul John Carter. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tanpa sengaja menteleport dirinya ke planet Mars, lalu terlibat konflik dengan entitas kuno yang mencoba menghancurkan peradaban di planet tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Sejak dahulu, planet Mars dikenal sebagai planet berwarna merah tanpa kehidupan. Namun semua anggapan itu salah. Sama seperti bumi, Mars ternyata memiliki oksigen, air, dan tentu saja kehidupan. Penduduk planet Mars menyebut planet mereka dengan nama Barsum, hanya saja planet itu saat ini dalam keadaan sekarat. Sebuah kerajaan bernama Zodanga menyerang kota-kota serta menguras sumber daya alam untuk mereka sendiri. Hanya ada satu kerajaan yang berani melawan kezaliman Zodanga, yaitu The City of Helium. Mereka telah bertempur selama ratusan tahun hingga suatu hari Zodanga diambang kekalahan saat pasukan Helium berhasil mengepung mereka. Akan tetapi, di ujung pertarungan, sebuah tembakan laser misterius menghancurkan sebagian besar pasukan Helium dan menyisakan penguasa Zodanga bernama Saptan. Kemudian dari atas langit turun 3 orang mendatangi Saptan. Salah satu dari mereka bernama Mataisang menyerahkan sebuah senjata canggih yang digunakan untuk menghancurkan pasukan Helium. Saptan tanpa sengaja mengarahkan senjata itu kepada Mataisang, namun senjata itu tidak mempan terhadapnya. Dilihat dari kekuatannya, ada kemungkinan mereka setara dengan dewa. Mereka ini adalah bangsa Tern, memiliki kekuatan supranatural, teleportasi, bahkan perubahan bentuk. Mereka adalah pelayan Dewi. Dewi telah memilih Saptan untuk memiliki senjata tersebut. Yang perlu ia lakukan adalah menuruti perkataan mereka. Dengan begitu, Saptan akan menjadi penguasa Barsum. Scene kemudian pindah ke bumi, kota New York tahun 1881. Seorang pria bernama John Carter terlihat tergesa-gesa menghindari seorang lelaki yang membuntutinya. Lalu ia masuk ke kantor pos mengirim sebuah surat yang ditujukan untuk keponakannya bernama Ned agar datang ke rumahnya. Tanpa ia sadari, pria yang membuntutinya berada di luar memperhatikannya. Gak lama kemudian, Ned memenuhi panggilan sang paman. Namun sayangnya, sang paman telah meninggal dunia. John Carter adalah mantan pasukan militer Amerika yang sedang terlibat perang sipil. Namun setelah kematian istri dan anaknya, John memilih menjauhi perang, berkeliling dunia, dan berburu tambang emas. Pengacara kemudian mengantar Ned ke pemakaman. Ia berkata makam itu terkunci dan hanya bisa dibuka dari dalam. Sang paman meninggalkan sebuah buku jurnal untuknya. Buku itu menceritakan segala hal yang dilakukan John selama ini. Dahulu, saat Ned masih kecil, sang paman itu selalu menceritakan petualangannya, di mana Ned kecil menaruh besar kepercayaan kepadanya. Sekarang ia sudah tumbuh besar, sang paman yakin ia masih mempercayainya dan berharap bisa memecahkan misteri yang ada di dalam buku tersebut. Semua berawal dari 13 tahun yang lalu. Saat itu, John masuk ke sebuah bar. Ia ingin meminjam uang kepada pemilik bar untuk membiayai pencarian gua emas. Pemilik bar itu menolak. John memaksa, namun sialnya tentara menemukannya lalu menjebloskan John ke dalam penjara. Kolonel Powell meminta John kembali ke medan perang daripada dihukum atas perbuatannya, tapi John menolak. Sebagai mantan seorang kavaleri, tidak butuh waktu lama bagi John untuk kabur dari dalam penjara. Kolonel dan anak buahnya mengejarnya. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan suku primitif Apache, lalu terjadi pertikaian di antara mereka. Powell tertembak, John menyelamatkannya, lalu membawanya ke bukit bebatuan. Kawanan suku primitif itu terus mengejar, namun saat John mencapai mulut sebuah goa, mereka berbalik arah. Di dalam goa tersebut, John melihat emas menempel di langit-langit yang ternyata goa itu adalah goa emas yang ia cari selama ini. Tiba-tiba muncul seseorang menyerang John. John menembaknya. Jika dilihat dari pakaiannya, orang itu adalah bangsa Tern yang kita lihat di awal film. Sebelum kematiannya, pria itu mengambil kalung medali di dadanya lalu membaca sebuah mantra.
John mendekatinya, mengambil jimat itu, lalu ikut mengucapkan kata terakhir yang ia ucapkan, yaitu Barsum. Seketika John berpindah ke sebuah padang gurun. Tempat di mana John berada saat ini adalah Barsum yang gak lain adalah planet Mars. Saat mencoba melangkah, tubuhnya terasa sangat ringan. Hal tersebut wajar karena Mars hanya memiliki 38% dari gravitasi bumi. Yang artinya kalau teman-teman punya berat badan 100 kilo, maka saat berada di planet Mars berat kalian hanya 38 kilo saja. John masih belum menyadari kalau dirinya saat ini tidak berada di bumi. Ia berusaha menyesuaikan langkahnya, berjalan, melayang, bahkan serasa manusia super. Tanpa ia sadari, John meninggalkan medali yang membawanya ke sini di tengah gurun. Di atas bukit bebatuan, John mendengar suara aneh. Ia melihat ada banyak sekali telur yang ditutupi kaca lalu menetas gak lama kemudian. Sementara di tengah gurun muncul makhluk aneh berwarna hijau dan bertangan 4. Mereka ini adalah bangsa Tark, salah satu makhluk penduduk asli planet Mars. Kepala suku Tark bernama Tastarkas menemukan medali yang dibawa John lalu mendekatinya. Ia melepas semua senjatanya, mencoba berbicara dengan John lalu memberitahu kalau dia adalah seorang Jedak. Jedak adalah sebutan bagi seorang pimpinan atau raja di planet Barsum. John memberitahu kalau ia berasal dari tempat yang bernama Virginia. Sejak kedatangannya, Tarkas melihat John melompat-lompat di atas tanah. Ia sangat menyukainya lalu meminta John mengulanginya. John menggunakan kesempatan itu untuk meloncat kemudian mengambil senjatanya. Lalu anak buah Tarkas menembak John dengan senjata bius yang membuatnya pingsan. Mereka kemudian mengambil bayi mereka yang baru menetas lalu membawa John kembali ke desa. Scene kemudian pindah ke dalam kerajaan Helium. Raja berkata, Helium saat ini dalam keadaan terkepung. Mereka memiliki senjata canggih yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Gak lama Helium akan jatuh ke dalam kekuasaan Sodanga. Putri Helium yang bernama Dejah Toris berkata bahwa mereka masih memiliki harapan. Cahaya biru yang digunakan Saptan untuk menyerang mereka merupakan bagian dari 9 sinar, yaitu kekuatan tidak terbatas yang sudah lama ia pelajari. Mesin yang ia buat memiliki energi yang sama. Jika ia berhasil menyelesaikannya, maka tidak sulit untuk melawan Saptan dan pasukannya. Seorang pria yang tidak diketahui namanya memegang alat tersebut lalu membuatnya rusak dan berakhirlah sudah harapan mereka. Dengan berat hati, Raja berkata Saptan akan mengakhiri invasinya jika Dejah bersedia menikah dengannya. Tentu saja sang putri menolak, namun Raja menegaskan bahwa sudah tidak ada jalan lain selain menyerahkannya. Sosok misterius yang merusak alat tersebut ternyata adalah bangsa Tern yang menyamar. Pria itu menghubungi Matai Sang dengan telepati lalu memberitahu bahwa rencana mereka berhasil dan pernikahan akan dilangsungkan. Sementara itu di tempat lain Tarkas sampai ke desa. John diserahkan kepada Tark wanita bernama Sola untuk dibawa masuk. Namun saat melepas ikatannya, John malah berusaha kabur. Tark petarung bernama Hajus menghadangnya. Ia akan membunuhnya karena berani melawan, namun Tarkas melarangnya. Sudah sejak lama sebenarnya Hajus itu menentang setiap keputusan Tarkas. Ia merasa dirinya paling kuat lalu menantang Tarkas bertarung untuk membuktikan siapa yang terhebat. Akan tetapi tidak ada satupun warga yang mendukungnya. Lalu Tarkas menasihatinya agar Hajus tidak bersikap seperti kera putih yang haus akan kekuasaan dan gemar pertumpahan darah. Kera putih yang mereka maksud adalah bangsa Barsum atau manusia. Tarkas kemudian memperkenalkan John kepada warganya. John bukanlah kera putih biasa, melainkan makhluk langka yang bisa melompat jauh. Namun saat diminta melakukannya, John menolak. Tarkas menjadi kesal lalu meminta Sola membawanya masuk ke dalam. Di dalam sebuah ruangan, John dimandikan bersama bayi-bayi Tark yang baru saja menetas. Lalu ia diberi cairan khusus yang membuatnya mengerti bahasa Tark. Malam harinya, John mencoba kabur namun dihalangi peliharaan Sola bernama Wula. Wula bergerak secepat kilat mengikuti John kemanapun ia pergi. Nampaknya hewan itu bukan ingin menghalanginya, tapi hanya ingin bermain dengannya.
John kemudian mengintip sebuah ruangan di mana bangsa Tark sedang berpesta pora. Hula masuk ke dalam, mengacaukan kerumunan lalu dipukuli kawanan Tark. John mencoba menghentikan mereka lalu membunuh salah satu Tark hanya dengan satu pukulan. Tarkas mendengar John berbicara menggunakan bahasa mereka lalu bertanya siapa yang melakukannya. Sola mengaku kalau dialah yang memberi cairan ajaib dan bersedia menerima hukuman atas perbuatannya. Keesokan harinya, Sola dihukum yaitu mencap punggungnya dengan besi panas. Sarkoja melakukannya. Dia adalah wanita Tark yang membenci Sola dan memperlakukannya dengan kejam sejak kecil. Tarkas memperingatkan Sola, tanda di tubuhnya tuh sudah sangat banyak. Jika ia melakukan kesalahan lagi, maka hidupnya akan berakhir. Tiba-tiba terjadi keributan di atas langit. Terlihat pasukan Zodanga mengejar rombongan kerajaan Helium yang melarikan diri. Tarkas memberitahu John mereka adalah dua kerajaan terkuat yang saling berperang sejak dahulu. Namun sepertinya Zodanga akan memenangkan pertarungan. Lalu John melihat Putri Helium dalam bahaya. Sebelum ia jatuh ke tanah, John langsung loncat ke arah pesawat menyelamatkan sang putri. Lalu ia bergabung dengan pasukan Helium melawan pasukan Zodanga. Tarkas dan pasukannya membantu John dari bawah. Zodanga dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur. Tarkas memuji John, ia bertarung dengan gagah berani bak seorang pahlawan. Deja kemudian memperkenalkan dirinya, namun Tarkas tidak menyambutnya dengan baik. Tidak seperti John, dia adalah seorang tawanan. Deja kemudian berkata, ia sudah tahu bagaimana cara mengalahkan Zodanga. Namun Tarkas tidak peduli. Menurutnya, dia hanya mencari senjata untuk dirinya sendiri. John akan bertarung bersama bangsa Tark. Dia adalah bagian dari bangsanya, lalu memberinya julukan Dotar Sojat yang artinya tangan kanannya. My right arm, Dotar Sojat. John sebenarnya tidak ingin memihak siapapun, namun hanya dengan menuruti Tarkas dia mau melepas Jedha. Jedha kemudian meminta John mengajarkan pasukan Helium agar memiliki kekuatan seperti dirinya. Ia mengaku sudah menemukan sebuah mesin yang bisa mengalahkan Zodanga, namun pasukannya tidak cukup kuat. John sendiri tidak mengerti kenapa ia bisa tiba-tiba terbang ke sana kemari. Manusia yang lahir di planet Mars tentu saja memiliki anatomi tubuh yang berbeda dengan manusia yang lahir di bumi. Bumi memiliki gravitasi lebih berat yang membuat John lebih kuat dibandingkan manusia lainnya. Selain itu, baru kali ini ia melihat ada kapal berlayar di angkasa. Padahal selama yang ia tahu, kapal itu berlayar di lautan. Jedha berkata kalau planet ini tidak ada yang namanya lautan. John penasaran apa maksud dari kata planet. Jedha kemudian menggambar sistem tata surya lalu menunjuk planet ini adalah planet keempat dari matahari bernama Barsum, yang artinya John saat ini berada di planet Mars. Planet ketiga dari mana ia berasal disebut dengan nama Jasum. Dari situlah John menyadari kenapa ia menjadi kuat, karena gravitasi planet Mars tidak sebesar bumi. John menunjuk medali yang dibawa Tarkas, benda itulah yang membawanya ke sini. Jedha menganggap kalau John adalah Tern, utusan dari sang dewi. Saat planet Mars masih dipenuhi lautan, mereka ada di sini membimbing manusia. Tulisan kuno yang ada di dinding menyebut bahwa mereka yang mencari kebahagiaan akan melewati jalur sungai melalui gerbang suci Is lalu menemukan kedamaian abadi. Gerbang itu mungkin petunjuk untuk kembali ke bumi. Deja berjanji akan mengantar John ke sana jika ia bersedia membantunya kabur dari tempat ini. Nah, sialnya Sarkoja, wanita Tark yang kejam, menemukan mereka lalu melaporkannya kepada Tarkas. Tarkas menjadi sangat marah gara-gara John seolah akan mendapat hukuman. Padahal sudah tidak ada lagi ruang di badannya untuk diberi tanda. John menjadi heran kenapa Tarkas begitu peduli kepada Sola. Saat memberi hukuman sebelumnya, Tarkas terlihat tidak tega terhadapnya lalu menyebut kalau Sola adalah putrinya. John memberitahu kalau ia memiliki insting sebagai seorang ayah dan tidak bisa dibohongi. Selama ini telur-telur dari bangsa Tark dijadikan satu, jadi mereka itu tidak mengetahui yang mana keturunannya. Akan tetapi istri Tarkas sengaja menyimpan telur milik Sola hingga lahir. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut.
Hajus dan Sarkoja mendekat lalu meminta Tarkas mengurungnya. Tarkas berkata kalau ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri lalu membawanya masuk ke dalam tenda. Namun bukannya membunuhnya, Tarkas malah membebaskan mereka. Aksinya tersebut diketahui Hajus. Ia berkata bahwa Tarkas telah berkhianat dan akan memberitahu bangsa Tark bahwa mereka memiliki pemimpin baru. Tiga hari sejak meninggalkan desa, Jon melihat ada banyak sekali kota hancur akibat kezaliman Sodanga. Perjalanan itu cukup jauh, namun ternyata Jeddah tidak membawa mereka menuju gerbang suci. Sola menyadari kalau Dejah membawa mereka menuju Helium. Ia sengaja melakukannya demi sang ayah dan kerajaan. Selain itu, ia tidak ingin menikah dengan Saptan. Jon sebenarnya kasihan dengan Jeddah, tapi ia sudah tidak ingin berperang. Peperangan hanya menyisakan kematian seperti apa yang terjadi pada keluarganya. Jon meyakinkan bahwa apa yang dialaminya adalah nyata. Jimat itu adalah buktinya dan mereka harus pergi menuju gerbang suci. Sementara di kapal Zodanga, Mataesang menyadari kalau rombongan Putri Helium sampai gerbang suci. Lalu menggunakan kemampuan teleportnya, ia berpindah tempat ke sana. Sampai ujung sungai, Sola malah mau bunuh diri sebagai bentuk penghormatan kepada sang dewi. Jon mencegahnya apakah ia tidak menghormati Tarkas yang sudah menyelamatkannya. Lalu ia memberitahu bahwa Tarkas adalah ayahnya. Pengorbanannya akan sia-sia jika Sola tidak membantunya sampai gerbang suci. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan, lalu sampailah mereka ke sebuah bangunan aneh. Sampai di dalam, Jon meletakkan medali tersebut lalu terpancarlah 9 sinar. Ini adalah kekuatan yang selama ini Jeddah pelajari. Legenda keberadaan Thurn yang selama ini tidak ia percayai ternyata benar-benar nyata. Ada kemungkinan merekalah yang memberikan senjata ajaib itu kepada Zodanga. Dan tentu saja Jon tidak berbohong tentang asal-usulnya dari bumi. 9 sinar itu kemudian membentuk pola tata surya. Kemudian di antara Barsum dan Jasum terdapat sebuah garis penghubung. Susunan kata-kata yang tertulis saling bertukar informasi terus-menerus antara dua planet seperti sebuah telegram yang menjelaskan kenapa Jon bisa sampai ke planet ini. Namun bukan tubuh asli melainkan duplikat dari dirinya yang berada di bumi. Sederhananya, Jon yang ada di planet Barsum adalah proyeksi dari dirinya yang ada di planet bumi. Dan mungkin tulisan tersebut adalah sebuah mantra untuk melakukan perjalanan antara dua planet. Mereka harus kembali ke Helium karena informasi lengkap ada di perpustakaan kerajaan. Ia berharap Jon mau membantu Helium melawan Zodanga. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar. Mataesang memanipulasi bangsa Tark dan memerintahkan mereka menangkap Putri Helium. Jon tidak ingin Jeddah ditangkap lalu memintanya pergi sementara ia akan bertarung melawan bangsa Tark sendirian. Beruntung kapal kerajaan Helium datang menyelamatkan mereka. Namun raja tidak datang sendirian melainkan datang bersama Saptan. Saptan kembali membuat penawaran. Dia tidak akan menghancurkan kerajaan Helium asalkan Dejah bersedia menikah dengannya. Dengan begitu, dua kerajaan akan berdamai untuk selamanya. Jon dan Dejah dibawa ke kerajaan Zodanga. Seorang prajurit Helium bernama Kantosan menemui Jon. Ia mengaku diperintah Saptan untuk membawa Jon keluar. Pengawal Zodanga tidak mempercayainya. Lalu ia berbisik kepada Jon agar menjadikannya sandera untuk mengeluarkannya dari sini. Jon mengerti maksudnya, lalu mereka berdua kabur ke tempat di mana Dejah berada. Setelah bertemu dengan sang putri, Dejah memberitahu kalau dia sudah memecahkan misteri medali tersebut. Tulisan yang mereka lihat sebenarnya adalah sebuah sandi untuk berpindah antara dua planet. Dejah berharap Jon mau membela Helium, namun jika tidak, ia hanya perlu mengucapkan mantra itu untuk kembali ke bumi. Tiba-tiba, Saptan masuk ke dalam meminta Dejah segera melakukan persiapan. Sementara itu, Jon bersembunyi di atas.
Sialnya, aksinya tersebut diketahui Ma Taesang yang sedang menyamar lalu menangkapnya. Ma Taesang menggunakan gelangnya untuk mengontrol John agar tidak berbuat macam-macam. Lalu ia berkata, tidak seharusnya manusia bumi memproyeksikan dirinya ke sini. Perbedaan gravitasi dan anatomi tubuh menyebabkan gangguan. Ma Taesang dengan mudah mengetahui siapa John dan asal-usulnya. This will not do at all. Ma Taesang kemudian menyamar sambil membawa John berjalan kaki. Dia menjelaskan bahwa setelah mereka menikah, maka Putri Helium akan dibunuh dan Sabtan akan menjadi penguasa. Mereka hanya ingin mengembalikan keseimbangan dan telah menetapkan ketentuan tersebut. Turn tidak memiliki alasan dalam melakukannya dan sudah melakukannya sejak ribuan tahun bahkan sebelum planet ini lahir. Mereka bukanlah penyebab kerusakan di dunia dan hanya ingin mengelolanya. Manusia adalah sumber kehancuran. Mereka memilih seseorang yang haus akan kekuasaan. Karena itu, mereka memilih Sabtan yang bodoh untuk berkuasa agar manusia akan hancur karena perbuatannya sendiri. Sederhananya, Turn adalah entitas kuno yang mengatur jalannya kehidupan di sebuah planet selama ribuan tahun. Ibarat sebuah permainan, jika mereka ingin membuat planet itu hancur, maka mereka akan melakukannya dengan cara yang sudah mereka tentukan. Ma Taesang kemudian meminta dua pengawal Zodanga menahan John Carter. Tiba-tiba Wula naik ke atas menyerang Ma Taesang lalu menghancurkan gelang pengontrolnya. John terbebas lalu merebut medali dari tangan Ma Taesang lalu kabur dari kota Zodanga. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Sola lalu membawanya kembali ke desa. Sialnya bangsa Tark mengepung lalu memasukkannya ke dalam penjara. Saat ini bukan lagi Tarkas yang memerintah, tapi Hajus. Tarkas berada di penjara yang sama dengannya. Ia kalah dalam pertarungan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hajus akan memasukkan mereka berdua ke dalam arena, lalu bertarung melawan monster raksasa sebagai tontonan. Saat bertarung dengan monster itu, Solam turun ke bawah menolong ayahnya. Memiliki kekuatan di atas manusia biasa, John menghantam monster itu dengan batu besar lalu merobek perutnya. Kemenangan John dielulukan bangsa Tark, lalu ia menantang Hajus untuk mengambil alih siapa yang paling pantas menjadi pimpinan. He is Dr. Sojat! Pertarungan itu berlangsung sangat singkat, Hajus kalah hanya dalam sekali serang. Lalu John mengingatkan bangsa Tark mereka tidak boleh membiarkan Zodanga menguasai Barsum. Lambat laun Zodanga pasti akan menghancurkan tempat ini. John meminta mereka membuang rasa benci kepada manusia dan saling menolong. Malam harinya, John, Tarkas, dan pasukannya menuju Helium. Tepat saat mereka akan mengikat janji, John menerobos masuk menggagalkan pernikahan. John berkata kalau pernikahan ini adalah jebakan. Pasukan Zodanga sudah mengepung di luar, lalu terjadilah pertempuran di antara mereka. Tarkas dan yang lain menyusul membantu Helium mengalahkan Zodanga. Setelah kematian Sabtan, pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Helium. John kemudian memberikan cincin pernikahannya lalu memberikannya kepada Deja, yang artinya John ingin menjadikan Putri Helium sebagai istrinya. John merasa semua sudah berakhir lalu membuang medali yang ia miliki. Lalu datang seorang prajurit menemuinya yang ternyata adalah Ma Taesang. Ia memegang dada John mengucap mantra dan seketika John kembali ke gua di mana dia berada sebelumnya. John menyadari kesalahannya karena tidak seharusnya ia membuang medali yang ia miliki. Tanpa medali tersebut, John tidak akan pernah bisa kembali ke planet Barsum. Keberadaan Turn di planet Mars membuktikan bahwa mereka bisa berada di mana saja. Gua yang ia temukan adalah salah satunya. Mungkin ada gua-gua lain di dunia di mana ia bisa menemukan medali itu untuk membawanya kembali ke planet Mars. 10 tahun pun berlalu, John telah berkeliling dunia menyelidiki keberadaan Turn sampai akhirnya ia berhasil menemukan medali yang sama berada di dalam sebuah gua. Namun tanpa ia ketahui ada Turn di antara mereka.
John sebenarnya sudah merasa bahwa selama ini ada yang mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu sore, John mendadak sakit lalu meminta pengacaranya memanggilkan dokter. Namun sayangnya saat dokter sampai, John ditemukan telah meninggal dunia. Mereka memasukkannya ke dalam makam yang hanya bisa dibuka dari dalam. Cerita kemudian berlanjut kepada Ned yang sedang membaca jurnal peninggalan John. Sang paman mempercayakan kepadanya agar melindungi makamnya dari bangsa Tern dan mungkin saja saat ini mereka sudah ada di tempat ini. Ned bergegas menuju makam yang menemukan sebuah petunjuk dalam suratnya bagaimana cara membuka pintu, yaitu namanya sendiri. Tepat saat pintu terbuka, Tern berada di belakang siap membunuhnya, namun usahanya tersebut digagalkan oleh John yang ternyata masih hidup. Setelah membunuhnya, John mengambil medali yang ada di lehernya. Ia memberitahu Ned bahwa ia menggunakan racun untuk mensimulasikan kematiannya. Hal itu ia lakukan untuk memancing Tern agar datang ke tempat ini. Faktanya, John itu tidak pernah benar-benar menemukan medali tersebut. Saat melakukan pencarian, ia berpura-pura menemukannya di sebuah gua dengan harapan ada Tern di antara mereka. Sesuai harapannya, Tern itu memang ada di antara mereka dan menganggap John benar-benar menemukannya. John berterima kasih kepada Ned yang telah membawakan medali itu kepadanya. Ned merasa dirinya tuh dijadikan umpan, namun John berkata tidak. Dia benar-benar butuh seorang pelindung untuk menjaga dan memastikan tubuhnya di sini dalam keadaan aman. Tidak hanya itu, John juga mewariskan segala yang ia miliki kepada Ned. Setelah itu, John masuk ke dalam makam, meletakkan medali di dadanya lalu membaca mantra. Seketika tubuhnya pindah ke planet Mars lalu bertemu dengan Putri Helium yang sudah sejak lama menunggunya dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film John Carter. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.